Banyak ngaji, belajar, kuatkan adab, kuatkan akhlak. Hari ini habaib, besok kiai, besoknya lagi pesantren. Itu bahasa setahun yang lalu. Hari ini terbukti. Mulai dari kasus pesantren yang roboh di Banten, mulai dari kasus adab yang ada di pesantren, sampailah para pimpinan-pimpinan pesantren. Kalau dulu penjajahannya adalah dengan senjata, kalau sekarang dengan ini. Apa yang dilakukan oleh PKI pada masanya sama sekarang begitu. Yang mereka robohkan apa? Generasi-generasi yang dididik dengan agama. Cara mereka merusak lembaga-lembaga pendidikan kita tidak bisa. Tidak hanya dengan merusak kurikulum. Sudah kurikulum mereka rusak, sekarang mereka rusak dengan cara yang lebih fatal lagi, melalui framing, merusak pola pikir masyarakat melalui media-media. Tujuan dia satu saja, merusak nilai, merusak agama. Apa harapan dia? Harapan dia satu saja, dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah meridai, Allah limpahkan rahmat, Allah berkahi kita semua yang hadir. InsyaAllah husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup istiqamah, husnul khatimah, InsyaAllah dianugerahkan anak-anak yang selalu mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini sedikit kita berbicara tentang satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pernyataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pernyataan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam satu bait itu mengatakan begini: dakhalan nasa an-nara min thalathati abwabin. Masuknya manusia ke dalam neraka itu pada 3 pintu. Masuknya manusia ke dalam neraka, kata Ibnul Qayyim, pada 3 pintu. Pintu yang pertama, babu subhatin awrasat syakan fi dinillah. Pintu syubhat yang membuat orang menyimpang daripada jalan Allah. Pintu yang pertama, pintu syubhat yang membuat orang menyimpang daripada jalannya Allah. Wa babu syahwatin awrasat taqdimal hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Yang kedua, pintu syahwat yang mengantarkan mereka kepada hawa nafsu
dan berpaling daripada ketaatan kepada Allah dan ridhonya. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa babu ghadabin awrasatil udwan ala khalqihi. Yang ketiga, pintu amarah, murka, yang membuat seseorang menjadi bermusuhan dengan Allah. Atau lebih tepatnya bahasanya adalah menentang ciptaan Allah. Baik, tiga hal. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Di dalam Al-Quran, dalam surat yang lain, Allah berkata, bal ittaba'a alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin, kata Allah. Akan tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu dia tanpa berdasarkan ilmu, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Tidak ada seorang pun bagi mereka penolongnya. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang, subuh ini berbicara tentang syahwat dan syubhat. Ini yang sedang terjadi, yang sedang rame-ramenya. Saya tak terlalu mengikuti beberapa pekan ini, tetapi ada satu masalah yang cukup besar yang kita lihat hari ini. Persoalan yang dulu pernah terjadi pada masa akhir kepemimpinan Soeharto, yang juga menjadi persoalan umat muslim pada saat itu, yaitu tentang pesantren. Pesantren waktu itu dituduh sebagai teroris. Sekarang pesantren dituduh sebagai sarang budaya yang sangat tradisional, yang tak cocok dengan perkembangan dan pertumbuhan zaman. Satu ketika ada seorang yang dianggap alim, beliau dari keturunan zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Ditanya ketika lagi kasusnya habaib nih, lagi perang-perangnya nih kasus habaib. Ketika sedang terjadi perang kasus habaib itu, datang seorang pemuda bertanya kepada beliau, seorang orang alim, apa yang harus kami lakukan terhadap kasus yang sekarang? Beliau menjawab begini, sederhana jawaban beliau itu. Jawabannya begini, udah kamu perbanyak ngaji, belajar, kuatkan adab, kuatkan akhlak. Hari ini habaib, besok kiai, besoknya lagi pesantren. Itu bahasa setahun yang lalu. Bahasa ini setahun yang lalu. Hari ini terbukti. Mulai dari kasus pesantren yang roboh di Banten, mulai dari kasus adab yang ada di pesantren, sampailah para pimpinan-pimpinan pesantren. Kita lihat, kita kulitin satu-satu. Zaman dulu, ketika pada masa Pak Soeharto itu munculnya arus terorisme, itu disandarkan kepada pesantren. Tahu Bapak Ibu alasannya? Kekuatan Islam pada saat itu untuk memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Republik Indonesia melalui tangan para santri dan dukungan para pesantren dan para pimpinan-pimpinan. Tidak bisa dipungkiri Pak, tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau mereka hari ini menguliti, itu cuma
proses untuk menuju yang lebih dewasa. Dulu pesantren itu disebut sarang teroris. Makanya dulu dirubah pola pikir masyarakat, jangan masukkan anakmu ke pesantren, mau jadi apa? Bahkan ada bahasa hari ini yang dahulu juga pernah dipakai. Anakmu kalau pesantren mau jadi apa? Orang sudah terbang ke planet, dia masih belajar kitab Fathul Qarib. Dijawab, kalau semuanya yang dilakukan di pesantren itu tentang buat planet, tentang teknik sipil, ya udah sekolah umum tutup aja. Jadi terjadi pemahaman atau merubah pola pikir masyarakat dengan model seperti itu. Saya ingin katakan ini kita sedang diobrak-abrik dengan begitu Bapak Ibu. Benar pada masa Habaib, kasus pada masa Ba'alawi, kasus Ba'alawi yang rame-rame itu. Sampai muncul satu organisasi, yang organisasi tersebut menentang keras. Kita anggap itu adalah pemicu. Semua merespon, seantero jagat raya merespon. Coba, yang diperangi cuma otak. Akhirnya kita berpecah belah semua. Coba, sederhana Pak. Yang kedua, mereka kembalikan apa yang telah mereka lakukan dulu. Para pimpinan-pimpinan pesantren, kiai-kiainya disorotin sekarang. Cium tangan, badan nunduk, cium kaki. Muridnya, murid daripada Ibnu Taimiyah. Itu murid itu. Daripada Ibnu Taimiyah. Justru bilang begini. Mencium tangan itu. Mencium tangan. Seorang kiai, orang alim, guru. Itu sanadnya sampai sama Nabi itu. Sampai ke Nabi itu. Coba bayangkan. Mencium kaki. Dipersoalkan. Bapak Ibu kalau datang ke Jepang. Lihat itu di Jepang tuh bagaimana. Itu kalau murid-murid itu jalan. Tiba-tiba gurunya datang. Itu badan mereka langsung seketika diam dan tunduk itu Pak. Menghormati gurunya. Dulu kita punya anak begitu Pak. Dulu kita punya generasi begitu. Betapa mereka segannya dengan guru mereka. Betapa mereka sopannya dengan guru mereka. Boro-boro mau nendang guru Pak. Ini ada anak merokok ditempeleng. Mereka langsung geruduk satu sekolah. Mundur semua Pak. Tidak ada yang sekolah. Kalau saya Pak bagus. Kita nggak butuh generasi feodal. Tidak butuh kita Pak. Mereka mau tidak sekolah, tidak urusan, tutup aja sekolahnya. Lah kok pemerintah malah membela siswa-siswa yang tidak sekolah yang merokok. Petantang petenteng Pak. Petantang petenteng. Siswa sekarang begitu. Merokok ditegur gurunya keluar. Satu sekolah nggak mau sekolah Pak. Hanya gara-gara dilarang merokok. Moral, adab, degradasi. Marwah guru sekarang tidak ada. Saya masih ingat betul itu. Saya pernah ngajar di salah satu sekolah di Yogyakarta itu. Baru masuk sekolah, baru masuk ngajar Pak. Itu siswanya habis nusuk gurunya pakai pisau. Gurunya masuk rumah sakit, siswanya masuk penjara itu. Dan keadaan gurunya kritis. Coba bayangkan. Sekarang bukan hanya murid dengan guru, orang tua dengan guru. Ada guru yang bermasalah dengan murid, murid bermasalah dengan guru. Pertanyaan kita sederhana. Apa yang membuat ini terjadi? Apa yang membuat ini terjadi? Jadi jangan salah kalau ada anak-anak sekarang malas sekolah. Banyak penyebabnya.
Dan jangan salah kalau sekarang anak-anak sekolah nggak punya akhlak, banyak sebabnya. Nggak usah disandingkan dengan pesantren. Di pesantren mereka dididik adab, akhlak. Kita tidak sedang diskriminasi, bukan. Tapi kacamata kita ini sedang dibuat tidak normal. Otak kita ini sedang tidak dibuat normal. Sedang dibuat tidak normal. Yang tadinya sudah berakhlak, kita harus tidak berakhlak itu, Pak. Nah, maka kata guru saya, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu, sekarang ini itu syahwat fikiran. Nah, ini poin penting kita, Pak. Syahwatnya fikiran. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu, yang aku khawatirkan dan aku takutkan, kata Nabi, bukan hanya persoalan pada syahwat kemaluan dan harta, tapi syahwat berpalingnya orang daripada jalan Allah yang benar. Itu hadis Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan hanya syahwatnya seseorang pada harta, pada kemaluan, tapi juga syahwatnya mereka atas berpalingnya mereka daripada jalan yang benar. Coba. Sekarang kita tidak punya perhatian. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Khawatir tidak kita dengan keadaan kita sekarang? Coba bayangkan. Kasus di Banten, pesantren yang umurnya lebih tua daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Runtuh habis. Apa tuduhan terhadap pesantren? Kiainya naik mobil mewah. Santrinya gedungnya rusak. Ambruk yang mati, ambruk yang lain yang mati banyak, yang meninggal. Yang kasus yang diangkat yang itu. Ini pesantren yang gak benar. Kontraktornya siapa? Lah kok bisa begini? Pesantren seumur begini kok harus bisanya begini? Coba bayangkan. Yang kena siapa? Pesantrennya dulu. Kedua siapa? Kiainya. Apa sorotan terhadap kiainya? Yang disorot terhadap kiainya hidup mewah, hidup mulia, mobilnya banyak. Semua santri disuruh nunduk. Apa isu yang lain? Uang kiainya aja hidup dari santri kok bangga. Coba bayangkan. Lebih mulia mana? Hidup dari gaji daripada hidup dari korupsi. Hidup lebih mulia mana? Hidup dari gaji atau dari korupsi? Baik, seorang dosen Universitas Islam Negeri, saya tidak sebutkan, Pak, profesor, Pak, gajinya melimpah. Satu ketika dia ngisi kajian, selesai ngisi kajian didatangin oleh seseorang lah, kemudian diberikan adalah salah satu cindera mata, diterima sama profesor tersebut. Kebetulan ada yang duduk, Pak, Bapak kan sudah profesor, duit banyak, kenapa tetap diterima yang diberikan oleh masjid tersebut? Dijawab sama dia, gaji saya itu banyak campurannya, subhat dan haramnya ada, kata dia gitu. Kalau saya dari sini lebih jelas berkah dan halalnya, kata gitu. Coba bayangkan, dia begitu kan, Pak, saking khawatirnya dia. Syahwat, subhat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan sekarang itu, yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu semua, jangan tertipu dengan keadaan. Kita sedang dihancurkan orang. Kita sedang diobrak-abrik sama mereka. Siapa mereka yang mengobrak-abrik kita? Munafiqun. Orang-orang munafik yang berada di dua tempat. Satu yang di atas, yang kedua yang bekerja sama. Dari masyarakat awam yang bekerja sama dengan yang di atas, yang pengen merobohkan hal tersebut. Ini yang disebut dengan penjajahan gaya baru, kolonialisme gaya baru. Kalau dulu penjajahannya adalah dengan senjata, kalau sekarang dengan ini. Apa yang dilakukan oleh PKI pada masanya sama sekarang begitu. Yang mereka robohkan apa? Generasi-generasi yang dididik dengan agama. Habis, Pak.
Coba bayangkan. Kita bangga dengan anak yang tidak sholat, tapi kita tak bangga dengan anak yang pintar ngaji. Gak bangga kita. Apa yang mau kita tampilkan? Apa yang mau kita banggakan? Baik. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu, bal ittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Ini yang terjadi sekarang. Orang mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Tidak ada ilmunya. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka saja. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dunia, bukan yang lain. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 3 pintu yang mengantarkan mereka kepada neraka. Yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, babu syubhatin. Bab syubhat. Kita lewatkan dulu. Kita masuk pada poin yang kedua, bab syahwat yang mengantarkan mereka kepada neraka. Disebutkan Nabi, ada 3 setidaknya kata Nabi. Syahwat kemaluan. Perhatikan sekarang betapa gemparnya syahwat kemaluan itu. Sudah kita bahas itu dulu. Kata Nabi, salah satu tanda hari kiamat itu tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perempuan bezinah. Laki-laki perempuan bezinah di tengah jalan seperti tidak ada rasa malunya sama sekali. Mereka berzinah di hadapan khalayak ramai bak binatang. Ini syahwat, Pak. Pemerkosaan, perselingkuhan, perzinahan. Kita tak pernah lepas daripada sorotan perzinahan itu. Ini sudah kita bahas dulu. Mulai dari perubahan Inggris, mulai daripada perubahan runtuhnya Turki Utsmani sampai sekarang kita sudah diserang. Westernisasi, Koreaisasi, apalagi Japanisme. Semua Pak kita diserang. Pakaian kita yang sopan jadi tidak sopan. Orang sekarang sudah mudah berpelukan, ciuman. Kita tanpa sadar, kita sedang didoktrin ini hal biasa. Kita normalkan itu syahwat-syahwat itu. Kita normalkan Pak. Kita normalkan itu. Kita tanpa sadar itu. Dan ingat Bapak Ibu, perang pemikiran ini bukan hanya berada pada secara umum saja, masuk dalam agama juga sama. Bapak Ibu tahu, bahkan mereka memasuki unsur-unsur kerusakan agama itu dalam hukum-hukum itu sendiri. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Di dalam Islam itu tidak ada namanya warisan pengganti. Ahlul waris pengganti itu tidak ada dalam Islam. Enggak ada. Tapi mereka masukkan dalam hukum-hukum yang lain untuk melakukan kerusakan dalam Islam itu. Coba bayangkan. Mereka serius Pak. Kita yang tidak serius. Bayangkan. Syahwat kemaluan kata Nabi. Nabi juga takut. Tapi ada yang lebih Nabi takut itu. Ketika berbicara tentang syahwat kemaluan. Seorang pemuda datang kepada Nabi berkata, inni zana itu. Nabi diam aja. La'allaka qabbalta, inni zanaitu la'allaka paling kamu cium-cium aja kata dia. La'allaka lamasta, paling ente raba-raba aja. Inni zanaitu kata dia. Datang seorang pemuda kepada Nabi, aku berzina. Nabi palingkan ketiga-tiganya Pak. Kata Nabi, tutupi itu aibmu. Sekarang enggak Pak, terang-terangan Pak. Berzina itu terang-terangan. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Maling terang-terangan. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Baik. Maka kata Nabi. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Babus syahwah. Baik. Kita orang-orang yang mengerti. Beriman. Bapak Ibu yang beriman. Mereka yang beriman. Harus paham. Jangan sampai kita terjerumus dalam 3 pintu itu. Masuk dalam neraka hanya karena syahwat. Dan syahwat itu ada 3 tingkatan yang tadi. Apakah kita terjerumus dalam syahwat kemaluan, syahwatnya harta, atau syahwat pola pikir yang membuat kita berpaling daripada jalannya Allah. Baik.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Sederhana ini Bapak Ibu. Kemudian Allah berkata dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuridu wajha. Sederhana kalimatnya. Sabarlah. Buatlah dirimu sabar. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah bil ghadawati wal 'ashyi. Kalau bahasa lainnya di siang hari dan malam hari, yang mereka berharap akan keridhaan Allah. Ingat kalimat selanjutnya. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan sampai kalian juga terjerumus dan berpaling daripada jalan kebenaran Allah yang menginginkan zinatal hayatid dunya, yang menginginkan zina. Apa itu zina Bapak Ibu? Kilauan dunia, kehidupan dunia. Nanti kita masukkan pada poin yang kedua dalam syahwat yang tadi. Wala tuti' man aghfalnahu qalbah an dzikrina. Jangan kalian ikut-ikutan terhadap orang yang sedang mengajak kalian berpaling daripada jalan kebenaran. Jangan kalian ikuti. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua yang mendengarkan ini ikut membantu orang-orang yang telah merusak nama-nama pesantren, kiai-kiai kita, guru-guru kita, untuk kembali kita luruskan. Kenapa demikian? Karena kalau tidak, degradasi moral kita akan semakin besar. Jika pandangan masyarakat dirubah, dirusak terhadap pesantren, maka orang tidak lagi akan memasukkan anaknya ke pesantren. Jangan salah. Jangan salah. Kelak anak-anak itu lahir tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa moral. Jangan salah. Saya pernah mengisi kajian di salah satu sekolah di Pekanbaru. Itu setingkat dengan Aliyah SMA. Itu kita masuk Pak. Dia nggak mikir tuh mau di depan tuh mau ustadz, mau guru, mau nggak, terserah. Di depan kita dia masih bisa main game online Pak, main judi online. Kita sedang ceramah, dia duduk di depan, dia masih main judi online. Coba bayangkan, di mana letak moral kita sekarang? Pertanyaannya kok bisa begitu? Kata guru saya, dampak daripada jauhnya kita daripada nilai-nilai agama. Dampak dari merosotnya moral-moral, etik-etik, nilai-nilai agama. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, wa qulil haqqa min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Kalau kita sudah tak mampu berada pada posisi berjuang, berjihad melawan hal tersebut, maka ada dua kemungkinan. Kalian berada pada posisi orang beriman atau berada pada posisi orang-orang yang kufur. Baik. Sekarang poinnya itu adalah syahwat pada kemaluan. Sekarang yang kedua, kata Nabi pada syahwat harta. Zinatal hayatid dunia. Mereka yang begitu cinta terhadap dunia. Mereka yang begitu mengagung-agungkan dunia pada ayat yang tadi kita bacakan. Demi dunia, demi harta, mereka merubah pola pikir masyarakat, menormalisasikan yang tidak normal,
agar orang-orang bisa terjerumus dalam hal yang sama. Lagi-lagi pelakunya siapa? Orang-orang munafik yang bekerja sama dengan Yahudi, dengan Israel, dengan pokoknya orang-orang itu yang bekerja sama untuk menormalisasikan yang tidak normal. Lembaga hari ini, lembaga pendidikan hari ini yang masih mengusung nilai-nilai akhlak-akhlak moral, pertahankan. Karena lembaga yang membiarkan akhlaknya hancur, lembaga yang membiarkan moral-moral siswa santri rusak, yang mengajarkan cinta kepada dunia, akan menghasilkan generasi-generasi feodal, generasi-generasi yang cinta terhadap dunia. Sudah di rumah dimanja, apa yang diinginkan diberi, masuk sekolah-sekolah yang elit, ada AC-nya, ada TV-nya, boleh pakai HP dan lain sebagainya. Tidak ada lagi pejuang-pejuang sejati. Semua lemah. Jadi seolah-olah sekolah itu bisa dibeli. Jangan mentang-mentang Anda punya harta tapi Anda bisa membeli pendidikan tersebut. Ini yang disebut dengan syahwatul mal, syahwat pada harta. Tanpa kita sadari, kita merasa dengan apa yang kita miliki kita sudah menjadi manusia, bahkan menganggap menjadi dewa. Apa kata guru saya? Hati-hati, dewa atau Tuhan terbarunya manusia hari ini. Ternyata tanpa kita sadari kita sedang berhadapan dengan Tuhan-Tuhan baru. Apa Tuhan barunya? Manusia yang mentuhankan harta. Satu, harta itu sendiri menjadi Tuhan. Yang kedua, manusia berharta pun menjadi Tuhan. Seolah-olah dengan kekuatan dia, mohon maaf Pak, ini kasus Pak. Mentang-mentang punya uang, anaknya yang salah di sekolah, gurunya yang dipenjarakan. Karena dia punya harta. Syahwatul mal. Seolah-olah dengan harta yang dia miliki merasa paling berjaya, merasa paling kuat. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Wahai orang-orang yang terzalimi, bersabarlah bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ada masanya Allah pergilirkan Pak. Ada masanya. Bapak Ibu mau dihormati orang karena iman atau karena harta? Mau dihormati karena iman atau karena harta? Nggak ada yang jawab. Ragu nampak. Ya dua-duanya lah Pak Ustadz. Karena ilmuwan, karena iman dan karena harta. Kata Gus Baha itu, penyanyi bisa jadi wali, orang alim bisa jadi terhina sekarang itu. Jadi tergantung punya banyak duit atau tidak. Anda punya banyak duit bisa jadi wali. Anda punya iman, alim, tapi kalau nggak punya uang tetap terhina di mata masyarakat. Bapak Ibu bisa lihat ya cara mereka menormalisasinya itu, cara mereka membuat kita tidak sehat itu. Baik, nanti kita masuk di situ Bapak Ibu. Yang ketiga itu syahwat harta, Tuhan barunya manusia sekarang. Buya Hamka sudah jauh-jauh hari Pak berbicara tentang begitu. Kata Buya Hamka ada syirik modern. Kata Buya Hamka ada jahiliyah modern. Sekarang ini Pak. Baik, sekarang yang ketiga, syahwat yang ketiga. Maka syahwat yang ketiga, kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, pada syahwat yang ketiga adalah syahwat fikiran. Apa yang disebut dengan syahwat fikiran? Ada orang berzina,
ada orang mencuri, ada orang membunuh karena korupsi. Orang korupsi, orang merampok karena syahwat itu, memanipulasi karena dorongan syahwat. Semuanya syahwat, Pak. Jadi bukan hanya bezinah aja yang syahwat. Orang korupsi juga karena syahwat itu. Tapi dorongan syaitonnya lebih kencang untuk ngambil haknya orang lain daripada haknya dia sendiri. Kalau bahasa sederhananya, Pak, tadi tertulis di situ itu. Sederhana betul itu maknanya itu. Orang kalau nggak pandai bersyukur sampai kiamat nggak akan pernah cukup. Itu kata Zainuddin MZ begitu itu. Orang kalau tak pandai bersyukur sampai kiamat nggak akan cukup-cukup. Tapi orang yang pandai bersyukur sedikit pun dicukup. Coba bayangkan. Dia rasa syukur itu tinggi memang. Kemudian apa kata para ulama? Syahwat itu hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia dan juga dimiliki oleh hewan. Hawa nafsu dimiliki oleh manusia juga hewan. Manusia yang meninggikan hawa nafsu seperti hewan. Balhum adal. Mereka jauh lebih berbahaya daripada hewan itu sendiri. Sandaran kita nih Pak binatang. Sandaran kita ini binatang. Perumpamaan manusia itu binatang. Yang mempertuhankan hawa nafsu. Binatang berzinah di tengah jalan karena nggak punya ini. Lah kalau ada manusia yang berzinah di tengah jalan. Sudah punya otak. Punya agama, berzinah di tengah jalan berarti lebih parah daripada binatang. Ya lebih baik dia tidak punya otak, Pak. Sama dengan para koruptor. Baik. Orang yang sesat karena menggunakan hawa nafsu dia tanpa akal sehingga dan ilmu sehingga akan menyebabkan dia berpaling daripada agama. Coba bayangkan. Pesantren diobrak-abrik. Kiai difitnah. Lihat. Kalau sudah pesantren diobrak-abrik, kiai difitnah, kalau pesantren tutup tidak ada yang belajar agama. Belajar agama kudu ada guru yang mengerti, Pak. Coba bayangkan kalau belajar akidah tanpa guru sesat. Sebab timbulnya aliran sesat itu apa? Banyak orang belajar agama tanpa guru. Belajar agama dari Google, simbah, Pak. Coba bayangkan mau jadi apa kita, Pak? Maka muncul aliran sesat. Bapak Ibu perhatikan sekarang, banyak enggak aliran sesat itu? Sekarang saya tanya, MUI kerjaannya ringan apa berat? Bukan ringan lagi Pak, berat banget kerjaan Majelis Ulama Indonesia itu. Yang harus dia hadapi adalah setiap waktu bertemu dengan orang-orang yang menjadi atau yang mengagungkan hal-hal tertentu yang menyesatkan. Apa dampak? Itu pesantren masih ada. Anak-anak kita masih belajar agama. Coba bayangkan kalau tidak ada pesantren. Kemana kita mau belajar agama? Coba bayangkan kalau tidak ada guru-guru yang bisa mengajarkan kita agama yang baik, yang benar. Apa yang terjadi, Pak? Sesat dan menyesatkan. Bayangkan. Di tengah banyaknya pesantren yang timbul pun masih banyak bermunculan aliran-aliran yang sesat. Ada guru yang membolehkan berzinah dulu dengan anak-anak murid dia. Ada kelompok ngaji boleh bercampur laki-laki perempuan. Ada kelompok ngaji kalau anaknya mau nikah dulu dengan orang lain harus diservis dulu sama gurunya. Baru dia boleh nikah dengan yang lain. Itu fenomena, Pak, yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kelak mereka akan mengikuti la tattabi'anna sunana man kana qablakum, kata Nabi. Kelak mereka akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang terdahulu, kata Nabi. Baik majusinya
baik itu Yahudinya, baik itu Nasraninya, baik itu westernisasinya, baik itu Koreaisasinya, semua itu kejahiliahan. Lah kita sekarang diajak menjadi manusia jahil. Kita disuruh menjadi manusia pintar, belajar, mengaji, iqra. Itu makna Pak, esensi daripada iqra yang sesungguhnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu yang sesungguhnya Pak. Coba kita perhatikan kalimat iqra nih Pak ya. Ini saya betul-betul ingin katakan kepada Bapak Ibu. Iqra, sekarang saya tanya, ayat ini cuma sampai di sini doang. Seandainya ayat ini cuma sampai iqra saja dan tidak turun sampai 5 ayat. Sekarang saya tanya, banyak enggak orang cerdas itu? Sekarang kenapa malaikat menyuruh Nabi, dipeluknya Nabi, tapi sebelum dia memeluk dia bisikin begini sama Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lu baca nama Tuhanmu, baca dengan menyebut nama Allah. Ini esensi Pak. Anda belajar kudu harus tahu, harus paham siapa yang akan memberikan ilmu kepadamu. Ini yang kita pelajari beberapa pekan yang lalu Pak. Mulai dari kehancuran, runtuhnya dinasti Abbasiyah, Umayyah, Andalusia. Coba perhatikan. Semuanya disebabkan karena lemahnya ilmu. Kita semua terpedaya. Tambah hari ini syahwat pemikiran. Baik. Kemudian kata Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, jalan lurus itu adalah Islam dan iman. Jangan ada yang tersinggung ya Bapak Ibu ya. Jalan yang lurus itu harus ada kolaborasi antara Islam dengan iman. Kalau Islam doang banyak Pak. Banyak orang Islam KTP. Banyak orang Islam tidak sholat. Itu banyak. Dan banyak orang Islam yang benci dengan syariat banyak orang Islam yang tidak suka dengan nilai-nilai Islam. Apa contohnya? Yaitu contohnya Pak. Pesantren diobrak-abrik, yang obrak-abrik Muslim. Di negara Muslim yang korupsi siapa? Di negara Muslim yang tidak suka dengan nilai-nilai Islam siapa? Umat Muslim itu sendiri. Coba bayangkan. Orang buat program maghrib mengaji. Bagus nggak tuh? Muncul kelompok liberal. Ngapain maghrib mengaji, ngabisin dana aja gitu deh. Ya suka-suka pemerintahnya lah. Mau dibuat program seperti apa? Itu kan urusan dia, ngapain repot-repot itu. Tapi poin pentingnya adalah kalau pemerintah memperhatikan nilai-nilai seperti ini, setidaknya dia punya jalan untuk mengajak orang lebih baik dan berakhlak, bermoral, beradab. Daripada nongkrong di kafe, mending nongkrong di masjid. Makanya lahir namanya Masjid Ismuhu Yahya. Saya tidak dalam sedang promosi Pak. Tapi masjid itu memberikan fasilitas pada anak muda. Lebih baik nongkrong di dalam masjid daripada nongkrong di kafe. Apakah semua orang yang nongkrong di kafe itu jelek Ustaz? Tidak. Apakah semua orang yang nongkrong di masjid itu baik semua? Ya tidak juga. Tapi setidaknya wadahnya kan kelihatan. Wadah tuh kelihatan. Bapak Ibu pengen kumpul di wadah, pengen mandi di bak yang mana? Bak air bersih atau air kotor? Gitu aja Pak, selesai. Itu kan akal sehat kita yang berpikir. Nah sekarang ini ada bak mandi yang kotor, ini ada bak mandi yang bersih. Kita disuruh milih. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau pakai akal sehat pilih yang mana? Air bersih apa air kotor? Lah sekarang kita disuruh pilih mana ya, bersih apa kotor ya, bersih apa kotor. Ragu. Ngabisin waktu 2 jam untuk mikir mau pilih bersih atau kotor. Ujung-ujungnya pilih yang kotor. Coba bayangkan ini. Jadi di antara yang bersih dan yang kotor kita disuruh mikir untuk milih. Proses memilih itulah yang disebut dengan
proses pemindahan akal sehat menjadi tidak sehat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Coba bayangkan, sederhana itu. Kan sederhana itu. Bapak Ibu sekolah di SMA gitu. Untuk membuktikan Bapak Ibu sekolah di SMA, pernah sekolah di SMA itu bagaimana caranya? Cara membuktikannya bagaimana? Datang ke sekolah itu bawa ijazah selesai, ini ijazah kami selesai itu Pak. Alah sekarang kita disuruh mikir ribet-ribet untuk membuktikan satu kebenaran. Yang jalan menuju kebenaran itu tinggal datang bawa bukti selesai. Misal Bapak Ibu punya hutang sama saya, ada tulisannya, dan Bapak Ibu juga punya catatannya. Mudah enggak membuktikannya? Bapak Ibu tinggal datang, ini hutang saya Pak. Atau kwitansinya saya tulis di sini kwitansi. Selesai kan? Terbukti Bapak Ibu punya hutang atau tidak. Lah sekarang, oh enggak begitu. Itu mungkin hutangnya zaman dulu, tulisannya baru sekarang. Astagfirullah, itu begitulah yang disebut dengan syahwat fikiran. Kita dibuat tidak normal sekarang. Makanya bahasanya menormalisasikan yang tidak normal. Bagaimanakah syahwat bisa membuat fikiran menyimpang daripada Al-Quran? Al-Quran menunjukkan bahwa karena syahwat hati seseorang itu terkunci. Kata Al-Quran itu, kenapa manusia bisa berpaling daripada Al-Quran, daripada kebenaran? Kenapa fikiran kita ini bisa menyesatkan? Ya karena di dalam hati kita, hati yang bersih kita ini terkunci menolak kebenaran. Sekarang saya tanya, saya kasih ilustrasi sederhana. Abu Jahal itu tahu enggak kalau Al-Quran itu benar? Abu Jahal itu tahu enggak kalau Islam itu betul? Benar tahu Pak, syahwat dia yang membuat dia berpaling. Sekarang saya tanya sama para koruptor itu tahu enggak kalau itu salah? Pertanyaannya mengapa mereka harus mutar-mutar untuk mengatakan kalau itu salah gitu loh. Kan selesai. Tahu enggak kalau zina itu salah? Mereka tahu Pak. Tapi kan tidak perlu ada bukti untuk mengatakan bahwa zina itu tidak haram. Enggak perlu Pak. Apa kita perlu bukti? Membuktikan sesuatu yang salah itu. Ada satu hal yang sudah pasti salah. Apa kita perlu melakukan penelitian dulu untuk membuktikan kesalahan tersebut? Contoh. Bapak Ibu memukul orang tua. Salah apa tidak? Apapun alasannya salah. Sekarang kita harus cari tahu. Ini Bapak Ibu ini kenapa saya pukul? Karena memang dia susah diatur. Apapun alasannya Pak tetap salah Pak. Nggak perlu adanya kita harus datangkan profesor dari Amerika untuk membuktikan. Astagfirullah, miras itu salah apa tidak? Kita perlu carikah? Kita perlu carikah profesor untuk meneliti kesalahan miras itu? Kan tidak butuh Pak. Jadi sesuatu yang sudah mutlak dan jelas kesalahannya nggak perlu Pak dilakukan penelitian. Hanya saja yang perlu dipahami adalah mengapa kesalahan itu terjadi. Berat atau ringan itu yang lebih baik untuk dilakukan. Sekarang coba perhatikan, mohon maaf Pak ya, ini para pengacara saya minta maaf betul ini. Anda membela orang itu bukan membela yang salahnya. Kalau terbukti orang itu salah, Anda dibenarkan untuk memberikan keringanan hukuman. Bukan membenarkan atau memanipulasi yang salah jadi betul. Kalau memanipulasi yang salah jadi benar, maka Anda pertanggungjawabannya di akhirat. Bukan hanya di akhirat. Di dunia Anda harus membersihkan nama yang Anda rusak. Coba bayangkan. Nah kita dibuat begitu. Maka saya berpikir Pak, kok begini keadaan dunia? Ternyata sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang akan menyebabkan mereka menyimpang daripada jalan yang
jalan yang benar. Kan dalam surat Az-Zariyat tadi, karena syahwat pendengarannya, karena syahwat penglihatannya terhalang. Mengapa ada orang bisa menyimpang dari ajaran yang benar, dari kebenaran? Karena mereka mengikuti syahwatnya, syahwat pandangannya, syahwat pendengarannya, semua Pak. Makanya itu yang terjadi sekarang. Yang kita alami sekarang, kondisi-kondisi kita hari ini adalah disebabkan syahwat-syahwat tersebut. Syahwat kemaluan sudah jelas. Syahwat harta, banyak cinta harta, cinta dunia semua. Bahkan sekarang di mana-mana bicaranya itu, Pak. Bicaranya itu di mana-mana. Bahkan ceramah-ceramah para dai-dai, para asatid, para syekh-syekh yang ada di Timur Tengah, begitu yang di Malaysia itu semua Pak. Kenapa? Ternyata ini konsepnya global. Dan syahwat harta, syahwat zina, syahwat kemaluan, dan syahwat pikiran itu sekarang global. Permasalahan bersama, internasional. Bukan hanya di Indonesia. Artinya apa? Umat muslim harus betul-betul beriman agar dia aman. Itu kuncinya Pak. Maka kolaborasi antara Islam dan iman harus sejalan. Kalau cuma Islam doang dia tidak iman, maka jadi Islam KTP. Kalau iman saja tapi dia tidak Islam, sesat. Aku percaya kepada Allah, tapi aku tidak mau masuk Islam. Bisa masuk surga nggak begitu? Wong gerbangnya itu di situ Pak. Dan ini ada. Dan saya sudah temukan Pak di tahun 2016 di Jawa. Saya temukan nggak perlu kita berislam, yang penting kita percaya. Padahal kan Islam itu gerbangnya Pak. Harus kolaborasi. Dan ada satu lagi yang harus dikolaborasikan. Tidak hanya Islam, iman, tapi ada juga ihsan. Ya Bapak Ibu ya, ihsan. Iman, ilmu, amal juga harus kolaborasi. Jangan kita Islam saja tapi kemudian kita beriman tapi kita tak ihsan. Akhirnya yang terjadi lisan kita nih bebas. Kita percaya kepada Allah, kita Islam, kita berpercaya kepada Allah, tapi kita tak menjalankan yang sesungguhnya. Di dalam Islam yang dilarang bukan berpikir rasional atau menggunakan akal, tetapi berpikir yang mengikuti syahwat. Di dalam Islam yang disalahkan itu bukan berpikir. Jadi kalau kita berpikir menggunakan akal ini salah Ustaz. Tidak benar Pak. Memang harus kita berpikir dengan akal. Akal itu salah satu anugerah kita yang Allah berikan. Perbedaan kita dengan binatang ada di sini. Jadi kalau manusia tidak berpikir dengan akal sehatnya, berarti manusia itu beda tipis. Kan tidak mungkin saya bilang binatang Pak. Tapi beda tipis. Nah kita diajak untuk jadi binatang. Bapak Ibu jangan mau diajak untuk berpikir menjadi seperti hal tersebut. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, sebab mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dalam surat Sad ayat 26. Ini sebenarnya suatu tindakan ketidakadilan dalam diri seseorang. Nah, ini yang disebut dengan tidak adil pada diri sendiri itu begitu. Dia tak bisa berlaku adil. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 28 yang tadi kita bacakan, orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini tentu bukan orang yang dapat disebut adil. Seperti apa yang dikatakan Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, dan janganlah engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya sudah melampaui batas. Nah, disinilah butuhnya yang disebut dengan edukasi, literasi. Disinilah perlunya mencerdaskan masyarakat. Bapak Ibu mohon maaf betul. Untuk melihat seseorang ini sama-sama punya kealiman. Ini alim, ini alim.
Tapi yang satu alimus sultan, yang satu alimur rabbani. Yang satu alimnya sultan, alim pemerintah, yang satu alim rabbani. Alim pemerintah ini, apa kata pemerintah, jalan. Kalau alim rabbani, mau salah mau betul ditentang. Sekarang saya tanya, perbedaan di antara dua alim ini apa? Ini saya kasih contoh, perbedaannya di mana? Di mana perbedaannya? Nah sekarang ini kan sama-sama alim. Kalau kita tidak cerdas, maka bagi kita dua-duanya sama. Sama-sama alim. Tapi ingat, kita butuh kecerdasan. Apa itu? Mana yang terbaik di antara kedua ini? Orang yang terbungkam karena sultannya, atau orang yang betul-betul berani mengatakan kebenaran karena imannya. Dan ini tergantung kepada kita. Nah sekarang kasus kita Bapak Ibu, mengapa bisa seperti ini? Karena kita tidak bisa membedakan mana alimul sultan, mana alimul rabbani, mana alimul jamaah. Mana alim karena jamaah, mana alim karena pemerintah, mana alim karena Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolak ukurnya apa tadi? Ilmu, iman, amal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu sudah paham kondisi kita hari ini, yang terjadi dari apa yang saya sampaikan, itulah yang hari ini sedang viral, yang sedang rame-ramenya. Cara mereka merusak lembaga-lembaga pendidikan kita tidak hanya dengan merusak kurikulum. Sudah kurikulum mereka rusak, sekarang mereka rusak dengan cara yang lebih fatal lagi, melalui framing, merusak pola pikir masyarakat melalui media-media. Yang ditontonkan apa? Tidak ada yang ditontonkan di situ. Ini loh sekolah pesantrennya pakai ada bahsul masailnya. Coba itu yang ditontonkan Pak. Betapa enaknya santri-santri mengkaji hukum. Coba itu yang ditontonkan. Tapi yang ditontonkan adalah santri sedang nunduk, kiainya jalan. Kenapa yang begitu-begitu yang ditontonkan? Orang yang mencoba memframing ini, dia sedang mencoba menggunakan syahwat pikiran dia untuk merusak kita semua. Apa tujuan dia? Tujuan dia satu saja, merusak nilai, merusak agama. Apa harapan dia? Harapan dia satu saja, dunia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, bisa membuat kita tidak terjerumus dalam 3 syahwat tadi. Syahwat kemaluan, syahwat harta, dan syahwat fikiran. Siapa yang bisa mengkontrol? Orang yang beriman, yang punya iman. Kalau cuma punya agama dia nggak bisa kontrol. Tapi kalau dia punya iman, dia bisa kontrol. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebelum kita tutup, 3 pintu, 3 jalan menuju ke neraka. 1 syubhat, yang kedua syahwat, yang ketiga berpaling daripada ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إذ نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.